Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in. Amma ba'du. Sebelumnya perkenalkan, kami dari kelompok 2 pembelajaran tematik terpadu. Kami di sini akan menyampaikan atau mempresentasikan model pembelajaran nested dan sequence. Untuk yang anggota yang pertama yaitu Anik Estriana, yang kedua Aldina Sofia, yang ketiga Tri Wahyuni, dan yang keempat Elanda Nurasisa, dan yang kelima Dendi, saya sendiri. Kemudian untuk materi akan disampaikan. Selanjutnya adalah pengertian model nested atau tersaring. Pembelajaran terpadu model nested adalah model pembelajaran yang mengintegrasikan kurikulum di dalam satu disiplin ilmu secara khusus, meletakkan fokus mengintegrasikan pada sejumlah keterampilan belajar yang ingin dilatihkan oleh seorang guru kepada siswanya dalam suatu unit pembelajaran untuk keterampilan materi pembelajaran konten. Selanjutnya adalah penerapan model pembelajaran terpadu model nested. Model nested di sekolah dasar dapat diterapkan khususnya di kelas tinggi yaitu 4, 5, dan 6 yang sudah pasti semuanya disesuaikan dengan tingkat perkembangan pemahaman siswa. Selanjutnya adalah langkah pembelajaran terpadu model nested. Yang pertama adalah tahap perencanaan, terdiri atas 5 langkah, yaitu 1. Menentukan jenis mata pelajaran dan jenis keterampilan yang diperlukan. Lalu yang kedua, memilih kajian materi, standar kompetensi, kompetensi dasar, dan indikator. Lalu yang ketiga adalah menentukan sub keterampilan yang dipadukan. Lalu yang keempat, merumuskan tujuan pembelajaran khusus atau indikator. Lalu yang terakhir adalah langkah-langkah pembelajaran. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang tahap pelaksanaan. Yang pertama, sebaiknya guru itu hendaknya tidak menjadi single aktor yang mendominasi dalam kegiatan pembelajaran. Peran guru di sini sebagai fasilitator agar siswa menjadi pelajar yang mandiri. Lalu yang kedua, yaitu pemberian tanggung jawab individu dari dua kelompok itu harus jelas. Dan yang terakhir yaitu guru itu perlu adanya akomodatif terhadap ide-ide yang terkadang sama sekali itu tidak terpikirkan dalam proses pembelajaran. Lalu tahap evaluasi. Tahap evaluasi itu berupa evaluasi proses pembelajaran dan evaluasi hasil pembelajaran. Yang pertama, yaitu memberikan kesempatan kepada siswa untuk melakukan evaluasi diri di samping bentuk evaluasi lainnya. Yang kedua, guru perlu mengajarkan siswa untuk mengevaluasi perolehan belajar yang telah dicapai berdasarkan kriteria keberhasilan pencapaian tujuan yang akan dicapai. Saya akan melanjutkan penjelasan dari teman saya, yaitu selanjutnya model pembelajaran sequence. Kata sequence dalam bahasa Indonesia berarti urutan, rangkaian, atau rentetan. Sehingga model sequence dapat diartikan sebagai model urutan atau rangkaian. Selanjutnya kita lanjut ke pembahasan. Jadi, menurut Hamalik menyatakan bahwa model sequence adalah susunan atau urutan pengelompokan kegiatan atau langkah-langkah yang dilakukan dalam perencanaan kurikulum dengan lebih mengacu pada kapan dan di mana pokok-pokok pembahasan tersebut diterapkan dan dilaksanakan. Jadi kesimpulannya adalah bahwa model sequence adalah model pembelajaran terpadu yang menekankan pada urutan karena adanya persamaan-persamaan konsep walaupun mata pelajaran berbeda. Selanjutnya, implementasi model pembelajaran sequence. Kapan model sequence ini dapat digunakan? Model sequence ini berguna pada tahap awal
Proses integrasi yang menggunakan dua bidang disiplin yang mudah dikendalikan dengan yang lainnya. Jadi, maksudnya di sini adalah guru harus bekerja sama dengan seorang partner, mulai membuat daftar isi kurikuler secara terpisah. Kemudian, tim ini mencoba untuk mengurutkan isi yang terpisah tersebut sehingga dapat cocok. Mereka mencoba menyamakan isi kurikulum yang berbeda guna membuat pemahaman yang lebih baik bagi siswa yang belajar dari pelajaran mata pelajaran. Jadi dapat disangkal bahwa model yang diurutkan ini dapat digunakan saat terdapat konsep-konsep yang sama pada mata pelajaran yang berbeda. Materi yang selanjutnya ada menyusun bahan ajar. Untuk menyusun bahan ajar yang sesuai dengan model sequence, ada beberapa cara yang dapat dilakukan antara lain. Yang pertama, kronologis, yang kedua, kausal, yang ketiga, struktural, yang keempat, logis dan psikologis, yang kelima, spiral, yang keenam, rangkaian ke belakang, yang ketujuh, hierarki belajar. Apakah model sequence dapat diterapkan di sekolah dasar? Pengajaran terpadu, model yang diurutkan masih jarang digunakan oleh para guru di lapangan karena berbagai alasan. Misalnya, belum pahamnya model pembelajaran terpadu. Pada jenjang SD, guru kelas yang mendukung bekerja sendiri, sedangkan pada model yang berurutan, guru harus bekerja dengan seorang partner dalam mata pelajaran yang berbeda. Di SMP atau SMA, misalnya saja guru biologi, fisika, dan kimia dapat masuk. Namun, kemungkinan di lapangan masih sulit untuk melakukan pengajaran tim dan berkolaborasi. Jadi, dapat disingkat model yang diurutkan dapat digunakan di SD, namun penggunaannya memerlukan seorang mitra atau pengajar tim. Materi yang selanjutnya, karakteristik model pembelajaran nested dan sequence. Karakteristik model pembelajaran sequence yang pertama, berpusat pada anak. Siswa lebih mudah mendapatkan pemahaman konsep yang sama walaupun dalam mata pelajaran yang berbeda. Yang kedua, menyajikan konsep dari berbagai bidang studi dalam suatu proses pembelajaran. Yang ketiga, guru bidang studi melakukan kerja sama dengan partner untuk mengurutkan konsep-konsep yang sama yang akan diajarkan pada siswa. Karakteristik model pembelajaran nested dan sequence. Yang pertama, holistik. Pembelajaran terpadu memungkinkan siswa untuk memahami suatu fenomena dari segala sisi. Pada gilirannya nanti, hal ini akan membuat siswa menjadi lebih arif, aktif, dan bijaksana di dalam menyikapi atau menghadapi kejadian yang ada di depan mata. Yang kedua, bermakna. Pengkajian suatu fenomena dari berbagai macam aspek seperti yang dijelaskan di atas memungkinkan terbentuknya semacam jalinan antara konsep-konsep yang berhubungan yang disebut skemata. Hal ini akan berdampak kepada kebermaknaan dari materi yang dipelajari. Siswa mampu menerapkan perolehan belajarnya untuk memecahkan masalah-masalah yang muncul di dalam kehidupannya. Yang ketiga, otentik. Pembelajaran terpadu juga memungkinkan siswa memahami secara langsung prinsip dan konsep yang ingin dipelajarinya melalui kegiatan belajar secara langsung. Mereka memahami dari hasil belajarnya sendiri, bukan sekadar pemberitahuan guru. Kemudian yang keempat, aktif. Pembelajaran terpadu menekankan keaktifan siswa dalam pembelajaran, baik secara fisik, mental, intelektual, maupun emosional, guna tercapainya hasil belajar yang optimal dengan mempertimbangkan hasrat, minat, dan kemampuan siswa sehingga mereka termotivasi untuk terus belajar. Mungkin hanya itu yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Nun wal qalami wa ma yasturun. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.